Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat jajanan yang bisa teman-teman titip di warung, terbuat dari bahan-bahan sederhana dan cara membuatnya juga mudah. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita bikin adonan kulitnya. Buat adonan bahan A, siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, masukkan 15 gram gula halus, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Tuangkan 80 ml minyak goreng atau minyak sayur. Aduk menggunakan tangan bersih hingga berbulir-bulir sambil kita tambahkan 110 sampai 120 ml air dingin atau air es. Airnya jangan langsung dituangkan sekaligus, sambil langsung aja kita campur rata menggunakan tangan bersih dan uleni sampai membentuk adonan yang menyatu. Tambahkan lagi airnya jika dirasa kurang ya, tapi jangan sampai kelembekan. Kita uleni sekitar 3-5 menit sampai membentuk adonan seperti ini. Bungkus menggunakan plastik atau wrap. Kemudian kita biarkan adonan rileks. Biarkan selama sekitar 1 jam. Selanjutnya kita akan membuat adonan bahan B. Siapkan wadah. Masukkan 130 gram tepung terigu protein sedang, dan tambahkan 80 gram margarin. Kalau ada margarin putih atau butter juga boleh digunakan ya. Campurkan terigu dengan margarin menggunakan tangan yang bersih. Kita campur hingga menyatu membentuk adonan, kira-kira menjadi seperti ini. Ini udah menyatu dengan baik, mirip kayak adonan cookies. Kemudian adonan ini juga kita bungkus dengan plastik wrap dan kita sisihkan juga sampai siap untuk digunakan. Setelah 1 jam, ambil adonan A dan adonan B, bagi adonan A menjadi 2 bagian. Kalau ditimbang beratnya sekitar 240 gram. Selanjutnya adonan B, bagi adonan menjadi 2 bagian juga. Kalau ditimbang beratnya sekitar 52 gram. Ambil 1 bagian adonan A, kemudian kita bulatkan. Satukan bagian ujungnya dan rapikan. Seperti ini hasilnya. Dan lakukan hal yang sama dengan adonan lainnya. Selanjutnya ambil adonan B dan bulatkan. Lakukan hal yang sama sampai adonan B habis. Nah, ini dia adonan B juga udah selesai dibagi dan dibulatkan. Setelah selesai dibulatkan, sebaiknya tutup kain bersih atau wrap supaya tidak kering. Kita ambil salah satu adonan A. Kita akan mengisi adonan A dengan adonan B. Pipihkan adonan A, tekan-tekan seperti ini. Kemudian kita masukkan adonan B di atasnya. Bagian pinggir kita tipiskan. Tutup dan kunci bagian atasnya. Cubit-cubit supaya rapat dan rapikan sebentar. Lakukan sampai selesai. Nah, ini setelah semua adonan A diisi dengan adonan B, kemudian kita ambil satu adonan yang udah diisi, letakkan bagian atas di bawah sehingga yang mulus ada di bagian bawah, dan selanjutnya kita gilas adonan seperti ini. Gilas berbentuk persegi panjang sampai tipis. Kira-kira segini udah cukup.
Kemudian kita lipat sisi kanan dan sisi kiri seperti ini. Setelah dilipat, kita gilas lagi adonannya dengan posisi seperti ini. Dan gilas memanjang. Gilas lebih tipis sehingga hasilnya menjadi lebar. Seperti ini ya. Gulung dengan rapat dari bawah ke atas. Kemudian setelah kita dapatkan gulungan, bagi adonan menjadi 2 bagian. Lakukan hal yang sama untuk adonan lainnya, sehingga kita mendapatkan 4 potongan adonan seperti ini. Bagi masing-masing menjadi 4 bagian. Dari satu resep ini bisa dapat 16 buah kulit adonan. Bisa teman-teman simpan dalam kulkas dalam wadah tertutup. Kapan aja kalau mau digunakan, tunggu suhu ruang dulu baru dipakai. Untuk isiannya, aku udah menyiapkan isian kacang hijau. Resepnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Untuk beratnya sesuaikan selera aja, sekitar 20-25 gram. Ambil 1 kulit adonan, kemudian pipihkan ujung-ujungnya menggunakan tangan. Bentuk bulat seperti ini. Satukan bagian ujungnya, cubit-cubit supaya rapat, dan rapikan, dan pipihkan. Tekan-tekan menggunakan tangan, pastikan meletakkan bagian mulus di bawah dan bagian yang tidak mulus di atas. Selanjutnya kita gilas menggunakan rolling pin. Bagian pinggir kita tipiskan. Beri isian kacang hijau di tengahnya. Tutup dan bulatkan kembali. Cubit-cubit supaya rapat. Dan rapikan. Letakkan di atas loyang yang udah dialasi kertas baking atau dioles margarin tipis. Tiap selesai membulatkan, pipihkan menggunakan tangan seperti ini. Lakukan sampai habis. Selanjutnya panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya. Panggang di suhu 170 sampai 180 derajat Celcius. Panggang selama 25 sampai 35 menit atau sampai matang. Sampai seluruh permukaannya terlihat putih dan mengembang. Untuk memanggang aku menggunakan oven Mito Fantasi 2. Oven Mito Fantasi 2 memiliki banyak fitur yang tidak dimiliki oleh versi sebelumnya, yaitu memiliki double temperature control, jadi pengaturan api atas dan bawah bisa diatur masing-masing. Selain itu, dia punya fitur fermentation yang bisa membantu kalau kita lagi buat adonan roti dan donat atau sejenisnya. Jadi suhu fermentasi lebih optimal dan teratur. Untuk oven di kelasnya, fiturnya lebih komplit. Kalau udah matang, angkat dan biarkan dingin, baru bisa disajikan atau dikemas. Dan ini dia, bakpia kacang hijaunya udah jadi dengan warna putih lebih menarik. Ini bisa teman-teman jadikan ide jualan, titipkan di warung atau open order secara online. Bagian luarnya berlapis-lapis, flaky ya seperti ini. Dan isian kacang hijau yang manis serta lembut, ini enak, semua kalangan suka. Semakin disimpan, semakin lembab dan semakin enak rasanya. Tahan 4 hari ya. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.